Di balik luasnya kota Semarang, ada sebuah desa yang tersembunyi dan merupakan desa kuno yang berusia jutaan tahun. Inilah video kami menuju desa Kedung Glatik, Prengapus. Perjalanan dimulai dari Karangjati, setelah lampu merah belok kiri. Kemudian sampai di turunan tanjakan Jangkang, ikuti jalan ini. Sampai pertigaan Prengapus, kita belok kiri. Kita membeli minuman dulu untuk perbekalan di perjalanan. Kita lanjutkan lagi, setelah itu bertemu perempatan, kita belok ke kanan. Sampai di Tugu Wonerjo, ambil yang arah kiri. Melewati gapura Desa Candirejo, kita lurus terus. Setelah bertemu bangunan wayang gunungan yang bertuliskan Bendungan Jeragung, dari sini ada 2 jalur. Kita ambil yang lurus dulu. Dari sini ada pembatas jalan untuk keamanan saat bertemu truk-truk besar. Terlihat pemandangan hamparan tanah yang luas antara perkebunan warga dan proyek pembangunan bendungan. Sampai di pos keamanan. Melewati portal, terlihat portal terbuka sepertinya bebas dilewati warga. Menjumpai banyak kendaraan muatan besar yang terparkir di mana-mana. Seperti diketahui, di Desa Candirejo, Kecamatan Prengapus, Kabupaten Semarang, akan dibangun bendungan terbesar. Bendungan seluas 632 hektar itu akan menjadi penyedia air baku 3 wilayah di Jawa Tengah, yakni Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, dan Kota Semarang. Bendungan juga akan menjadi penyuplai irigasi untuk mengairi lahan seluas 4.628 hektar. Selain itu, bendungan juga berfungsi untuk pencegahan banjir di Kabupaten Demak. Namun, ada pengorbanan yang harus dilakukan dengan menenggelamkan Dusun Kedung Glatik. Tentu warga meminta ganti keuntungan, sebab 36 rumah warga Kedung Glatik sudah bersertifikat. Tak hanya rumah, warga juga meminta pemerintah selama 2 tahun masih terus memberikan bantuan sembako, sampai perekonomian warga pulih. Atau warga memberikan pilihan disediakan tanah untuk kembali menjadi petani. Saat ini baru tahap pengukuran dusun yang terdampak. Masih ada pengukuran lagi. Dusun Kedung Glatik cukup terpencil. Jarak dusun ini dengan pusat pelayanan Desa Candirejo sekitar 4 km. Jalan menuju dusun tidak mulus. Apalagi musim hujan, sulit dilalui kendaraan. Puluhan tahun warga Dusun Kedung Glatik bertahan dengan predikat desa terlindungi. Bukan tak mau menjadi dusun maju, namun memang tidak ada program yang menyentuh dusun tersebut. Kali ini rekam. Sungai inilah yang akan ditanggul di bendungan tersebut. Jika hujan, debit air dari Sungai Tuntang akan mengalir deras sampai terjadi rob. Jadi, mungkin inilah solusi pemerintah untuk mengatasi banjir di Demak.
kampung kuno berusia ratusan tahun. Rumah-rumah di sana masih bergaya tradisional dengan bahan kayu jati. Konon desa Kedung Glatik sudah ada sejak abad ke-15. Gaya arsitektur rumah di sana masih dipertahankan dari dulu sampai sekarang. Salah satu keunikan bentuk rumah itu adalah model panggung di mana lantainya yang terbuat dari kayu dibuat tidak menyentuh tanah. Nama Kedung Glatik sendiri berasal dari kisah. Di suatu hari ada sebuah pohon jati yang roboh dan jatuh di atas sungai atau kedung. Pohon jatuh yang roboh itu kemudian menjadi tempat bertengger burung gelatik. Kemudian muncullah nama Kedung Glatik. Jadi apalah daya, seiring perkembangan zaman, desa-desa tradisional yang pelosok akan mulai terdampak pembangunan besar-besaran yang dilakukan pemerintah pusat demi kemajuan negara. Tentu saja ada sisi positif dan negatifnya. Namun sebagai warga kita hanya mengikuti apa yang direncanakan pemerintah selama kedua belah pihak diuntungkan. Sudah bertahun-tahun kita tidak ke sini. Kondisi jalan sudah sangat jauh berbeda, sampai kita lupa kemana arah untuk ke dusunnya. Sepertinya sih arah ke lurus, namun sedang ada pekerjaan proyek. Alhasil kita coba jalur yang ke kanan dulu, karena menurut info dari teman, ada jalan yang bisa tembus ke Demak. Jadi penasaran untuk dituju. Jalur berupa tanah bebatuan dan sering berpapasan truk besar, jadi harus berhati-hati. Terlihat bangunan yang bertuliskan Bendungan Jeragung. Dan terlihat pula beberapa pekerja proyek. Ada dua jalur di sini. Ke kanan adalah jalur yang bisa tembus ke Beringin, dan ke pertigaan awal kita yang ada bangunan Gunungan Wayang Candi Rejo. Dan ke kiri menurut feeling saya sepertinya bisa ke Demak. Setelah kita coba jalur ke kiri, nanti kita akan coba juga jalur ke kanan yang tembus ke Candi Rejo. Jadi semuanya akan kita explore. Jalur ini masih sepi dilewati, jadi saran saya motornya harus dalam keadaan bagus karena jika ada kendala tidak ditemukan bengkel di sini. Jalur berupa bebatuan terjal, sebetulnya motor kita juga tidak direkomendasikan, tetapi dengan teknik alon-alon waton kelakon, saya rasa sepertinya bisa teratasi sih. Terlihat bangunan yang terbengkalai, mungkin digunakan untuk rumah dinas atau kantor. Ingin rasanya kita tinggali. Impian generasi milenial adalah mempunyai rumah sendiri dengan jerih payah, namun tak begitu mudah untuk menggapainya. Setiap perjalanan kami hanya berandai-andai, apakah dari YouTube bisa beli rumah, apakah bisa menghasilkan materi. Semua tergantung nasib saja, setidaknya kita berusaha.
bertemu bangunan rumah joglo yang sepertinya akan jadi spot untuk melihat bendungan. Dari sini juga terlihat betapa luasnya pekerjaan proyek yang dikerjakan. Kira-kira habis berapa duit ya? Mungkin tidak cukup hanya dengan gaji UMR kita. Semoga dengan anggaran yang besar akan menjadi manfaat untuk perekonomian warga sekitar. Soalnya kalau dilihat-lihat, jika sudah jadi, bendungan akan menjadi andalan objek wisata Semarang tentunya. Dan akan banyak pengunjung berdatangan ke sini. Kembali melanjutkan perjalanan disertai hujan. Suasana semakin syahdu dengan keindahan alam yang tersaji di sepanjang jalan. Manakala pandangan tersipu oleh kanan kiri yang tersuguhkan perbukitan dan perkebunan. Andai mbahku punya sawah di sini. Sebenarnya jalan yang kita lalui hanya mengikuti feeling saja, karena jalan belum terdapat di maps. Entah akan sampai mana kita belum tahu. Dan yang pastinya selama kita menyesatkan diri, bonusnya adalah keindahan yang terbayarkan. Penasaran ya, ini tuh masih Kabupaten Semarang loh padahal. Tapi ini ke Kabupaten Semarang daerah mana itu kita nggak tahu. Ada Stonehenge, itu peninggalan purbakala guys. Sebagian jalur masih dalam pengerjaan, ada yang belum bisa dilewati, jadi kita putar balik. Terlihat bekas bangunan, sepertinya dulu jembatan penghubung desa yang sudah hancur, meninggalkan sisa bangunan yang seperti Stonehenge. Saran dari saya, jika kalian kesini harus berhati-hati ya, karena aliran sungai di sini saat cuaca hujan cukup deras, terkadang ada banjir bandang. Masih di jalur tanah yang sekelilingnya perkebunan warga, dan yang kita pikirkan ialah kapan jalan ini berujung dan ujungnya sampai mana. Bukan rasa khawatir, tapi penasaran apa yang ada di depan sana. Apa itu? Terlihat dari kejauhan ada bangunan. Apakah sudah sampai perkampungan warga? Seperti peribahasa Jawa, jajah deso milangkori. Peribahasa ini memiliki makna untuk melakukan perjalanan ke berbagai wilayah untuk mencari pengalaman hidup. Dari informasi yang saya peroleh, kita berada di Dusun Borangan, masih dalam lingkup Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Bangunan di sini sama seperti di Kedung Glatik, masih menggunakan konsep rumah jati. Vibes-nya seperti kembali ke zaman dahulu. Dari sini kita akan melewati jembatan gantung yang dibuat pemerintah, yang fungsinya sebagai penghubung desa di bawahnya aliran Sungai Jeragung. Kita lewat
Setelah berhasil melewati jembatan, kemudian melewati perkebunan jagung milik warga. Lalu kita temui pertigaan. Jika ke kiri, ke Dusun Sapen Kecamatan Pringapus. Jika ke kanan, kita ke Demak. Yang sana guys. Nanti. Kono. Nanti. Kono. Jadi sopir ini. Sampailah kita di Jembatan Sunut, perbatasan antara Semarang dan Demak. Aku mengikuti feeling. Ini patut aku berjalan. Ini ya. Bukan termasuk kategori tersesat lagi, karena realitanya kita bisa sampai Demak dengan selamat. Ada lapangan bola. Nah, lapangan tembak Kodim. Kita udah sampai Demak. Dalam setiap perjalanan dengan alam, seseorang menerima jauh lebih banyak daripada yang dia cari. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan dan telah sampai di akhir tujuan, saatnya kita merayakan dengan mencari kuliner setempat. Sunday morning, I walk into my room, and I have no idea what to do. But I'm so sure that I don't need to. Oh, baby, just do not cry over spilled milk. So what are you doing Menemukan warung makan mie ayam yang bangunannya kayu jati. Kita akan istirahat dan makan di sini. Sekian video untuk part 1 yang rute menuju ke arah Demak. Dilanjut part 2 yang arah pulang ke Candirejo. Yang tak kalah seru pastinya. Lanjut part 2 ya guys.